Ada siapa aja nih ya? Oke, ada dari ada dari ITS ya, ada dari eh, Logi, Prasi. Oke. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Oke, ada dari Gama juga. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sesi ini. Ini sesi yang akan berjalan sekitar 90 menit ke depan ya. Kemudian nanti di situ akan ada aktivitas yang membuat rekan-rekan lebih memahami konsep SDLC. Oke, perkenalkan saya Ridi. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada. Ya. Bidang saya adalah software engineering, jadi saya S3 di bidang software engineering, terutama di pengembangan metodologi agile. Ya, kalau teman-teman udah pernah dengar seperti itu. Saya juga seorang AWS instruktur untuk Amazon AWS dan juga Microsoft Certified Trainers untuk DevOps dan Azure. Ya, selain itu kita akan membahas satu konsep yang paling fundamental dalam pengembangan software, yaitu pengembangan SDLC. Sesi ini sesi interaktif, bukan Anda mendengarkan saja lalu tertidur pulas, tidak. Saya mengharapkan teman-teman juga bisa aktif untuk terlibat diskusi pada saat sesi pemaparan yang saya akan sampaikan. Ya, untuk itu saya akan selalu memonitor kolom chat. Jadi begitu ada pertanyaan, begitu ada keinginan untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, teman-teman bisa mulai ya, bisa mulai menyampaikannya di kolom chat. Jadi nggak usah nunggu-nunggu sampai sesi ini berakhir atau sampai sudah selesai sehingga pertanyaannya nggak tersampaikan atau nggak didiskusikan. Tidak ada pertanyaan yang tidak baik ya. Justru kalau nggak bertanya maka kita mungkin tidak akan ada proses belajar. Oke. SDLC, teman-teman udah pernah ngambil kuliah rekayasa perangkat lunak ya? Udah pernah atau belum ya? Coba tulis ke kolom chat. Pertanyaan saya cukup sederhana. Apa yang Anda ingat pada saat mengambil kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL ya? Oke, ayo ditulis di kolom chat apa yang teman-teman ingat di chat everyone ya. Sudah ya, coba teman-teman ingatnya apa ya pada saat mengikuti kuliah tersebut. Apa sih yang teman-teman ingat ya? Apa yang teman-teman ingat pada saat mengikuti kuliah tersebut? Oke. Apakah mengingat teoritikal yang terlalu membosankan atau misalnya nggak relevansi dengan kondisi nyata atau apa? Atau Anda mengingat oh tugasnya seperti ini? Silakan kalau misalnya ada satu hal yang Anda ingat. Oke, ada pembuatan dokumen. Pembuatan dokumen. Oke. Ya, rekayasa perangkat lunak cenderung dengan pengembangan dokumen gitu ya, pengembangan dokumen yang nanti mungkin rekan-rekan akan paham sepanjang perjalanan kenapa ada dokumen tersebut. Terus apa lagi ya kira-kira? Oke. Dari Yayu Anggraini mengenai rancangan ya, mendesain software gitu ya. Oke. Dari Mas Kevin pembuatan dokumen ya. Dari Mas Renaldi, mengenal metode-metode dari Agile, Scrum, dan Waterfall. Ya, betul sekali. Ya, oke. Jadi kalau saya boleh bilang dengan rekayasa perangkat lunak itu adalah satu cabang ilmu yang cukup besar ya. Satu cabang ilmu yang cukup besar. Jadi seperti ini. Kalau di aspek keilmuan, saya bicara dari sudut pandang keilmuan dulu ya. Di aspek keilmuan itu ada yang kita sebut dengan computing classification system. Ya, computing classification system. Nah, ini ya computing classification system. Nah, computing classification system ini apa sih? Computing classification system ini adalah pernah belajar biologi ya teman-teman ya. Teman-teman pasti pernah belajar biologi. Nah, di biologi itu teman-teman belajar tentang taksonomi ya, taksonomi misalnya taksonominya cacing itu genusnya itu Felidae gitu. Felidae mah bukan cacing ya. Felidae mah kucing gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ilmu juga ada taksonominya. Contohnya ini software engineering. Software engineering itu salah satu cabang ilmu dari IT, dari teknologi informasi yang kita pelajari di situ. Dia masuk ke software and its engineering.
Dan begitu kita masuk ke software engineering, saya ingin mencerita bahwa di software engineering, ya, di software engineering kita itu belajar 3 hal. Ya, mengelola organisasinya, ya, untuk mengembangkan software tersebut. Karena jarang sekarang software itu dikembangkan oleh sendirian gitu ya. Software rata-rata dikembangkan oleh satu tim, ya. Browser yang Anda lihat di sini, misalnya browser Edge gitu ya, Microsoft Edge ini dikembangkan dari basisnya Chromium, ya, basisnya Chromium. Basisnya Chromium, Chrome, dari Chrome Engine disempurnakan ya, dikembangkan, dan itu melibatkan lebih dari 6.000 developers untuk mengembangkan itu. Ya, oke, termasuk developer browser sebelumnya, Internet Explorer gitu ya. Oke, karena ada versi Android-nya, ada versi desktop-nya dan sebagainya. Artinya apa? Pengembangan software itu menjadi kompleks karena salah satunya adalah besarnya software itu dan banyaknya orang yang terlibat. Selain itu, teman-teman juga pasti pernah mendengar istilah UML, ya, Unified Modeling Language, ya, atau bahasa permodelan yang menjadi satu, ya, jadi satu bahasa. Nah, itu kita pelajari juga tuh di software notation and tools. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih software notation dan tools itu isinya banyak banget kan. Nah, itu kayak bisa dilihat di layar. Atau teman-teman belajar yang terakhir adalah proses manajemen tata kelola. Tadi ada yang mengatakan, oh saya mendesain ya rancangan. Nah, itu masuk ke software creation and management. Perancangan, pengembangan, verification, maintenance, ya, collaboration, sampai teknologi searching yang ada yang digunakan di banyak sistem informasi. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan betapa luasnya, dan kali ini kita hanya membahas satu saja. Ya, kita akan membahas satu konsep saja yang ada di software engineering, yaitu SDLC, ya, Software Development Lifecycle, ya, Software Development Lifecycle. Tidak ada perusahaan manapun di bumi ini, ya, entah ini bumi ini atau mungkin bumi metaverse yang ada gitu, tidak ada sebuah perusahaan pun yang mengembangkan software tidak menggunakan SDLC. Mereka pasti menggunakan SDLC, ya, terlepas apapun itu pendekatannya, pasti mereka menggunakan SDLC. Jadi begitu kita bicara SDLC, maka kita sebenarnya tahu, ya, kita tahu bahwa software yang kita kembangkan itu kita beri koridor, kita beri proses yang terstruktur sehingga software yang kita kembangkan itu menghasilkan satu hal yang berkualitas. Ya, oke. Kalau kita bicara SDLC, maka kita bicara sebenarnya salah satu hal yang paling sederhana. Salah satu hal yang paling sederhana. Oke, saya coba dulu. Ya. Salah satu hal yang paling sederhana adalah kita hendak membuat software. Jadi aktivitas SDLC adalah kita hendak membuat software. Jadi ini kita, ya, ini Anda, oke. Dan ini adalah software yang Anda buat. Oke. Nah, software yang Anda buat. Nah, lalu bagaimana? Software yang kita buat ini bisa berkualitas? Biasanya kalau kita membuat sebuah software, maka kita akan melakukan aktivitas yang kita sebut dengan programming. Nah, kita melakukan aktivitas yang kita sebut dengan program. Aktivitas programming itu apa sih? Ya, aktivitas programming teman-teman pasti sudah tahu ya. Menyusun kode, membuat fungsi, menjalankannya, dan membuat sesuatu yang bermanfaat. Misalnya aplikasi Hello World. Ya, Hello World mungkin bermanfaat bagi beberapa ya, dari kita ya, untuk membuat kita makin pede kalau pemrograman itu tidak sulit. Nah, oke. Kemudian yang akan kita bahas apa sih? Yang kita akan bahas adalah bagaimana proses ini, bagaimana proses yang saya beri tanda ini, ya, proses yang bertanda ini menjamin kualitas sebuah perangkat lunak. Nah, bagaimana software yang ada di sini menjamin kualitas perangkat lunak? Ya, jadi ini real question nih. Ya. Tujuan SDLC adalah untuk menjamin perangkat lunak yang kita hasilkan berkualitas.
Dengan menghasilkan apa? Dengan melakukan aktivitas yang terstruktur, ya, terstruktur. Terstruktur. Jadi bagaimana menjamin aktivitas programming yang menghasilkan software berkualitas secara terstruktur? Itu jawabannya salah satunya dengan menggunakan SDLC, ya, Software Development Lifecycle. Ya. Dan saat ini SDLC itu dimasukkan ke dalam suatu proses, dimasukkan ke dalam suatu proses yang kita kenal dengan proses DevOps, Developers and Operation. Tapi sebelum itu, ya, saya ingin Anda berpikir dulu secara sederhana. Berpikir dulu secara sederhana. Kita mengembangkan sebuah software secara terstruktur. Artinya kita bicara apa saja yang harus kita lakukan. Ya. Bagaimana itu menjamin sebuah proses terstruktur? Maka harus ada suatu umbrella, suatu payung, suatu payung yang ini dinamakan oleh Pressman, ya. Ini nama salah satu buku software engineering. Kalau teman-teman pengen tahu bukunya, oke, bisa visit ke amazon.com. Kemudian uh, kita set apa namanya tadi, Pressman, oke, software engineering. Nah ini dia, oke. Nah ini di bukunya Pressman yang berjudul Software Engineering a Practitioner Approach, ya, si Pressman bilang bahwa untuk menjamin sebuah software itu berkualitas, maka harus ada aktivitas yang terstruktur. Harus ada payung yang membuat aktivitasnya itu bisa terkendali. Payung itu kita sebut dengan umbrella activities. Ya, dulu saya waktu remaja itu ada lagu Umbrella punyanya Rihanna gitu. Mungkin yang bersangkutan terinspirasi dari itu. Umbrella activities artinya aktivitas-aktivitas yang memayungi sebuah pengembangan perangkat lunak yang berkualitas. Memayungi pengembangan perangkat lunak yang berkualitas. Oke. Bagaimana dia bisa memayungi pengembangan perangkat lunak yang berkualitas? Dengan mendefinisikan apa-apa saja yang harus dilakukan. Jadi umbrella activities-nya Pressman itu mengatakan apa, ya, dan bagaimana. Oke, apa dan bagaimana. Oke ya. Jadi menjawab apa dan bagaimana. Secara sederhana saya mengatakan, apa yang harus kita lakukan untuk menjamin software kita berkualitas? Itu yang pertama. Dan bagaimana kita melakukannya? Ya. Sehingga payung tersebut itu menjadi payung yang seperti ini. Payung yang seperti ini. Payung yang paling bawah, ya, itu adalah payung yang kita sebut dengan payung apa. Payung apa ini berbicara mengenai proses. Oke. Payung yang kedua, ya, itu payung yang kita sebut dengan payung metode. Payung ini membahas bagaimana. Di atasnya lagi, ya, di atasnya lagi yang saya arsir ini, ya, itu adalah aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis untuk mengembangkan sebuah software. Aktivitas-aktivitas yang bersifat teknis untuk mengembangkan sebuah software. Jadi umbrella activities ini terbagi menjadi proses, metode, dan yang ini banyak orang yang mengatakan, oh ini tools, perangkat. Contoh proses yang pernah Anda dengar adalah Agile. Contoh metode yang pernah Anda dengar mungkin Extreme Programming, Scrum, ya, prototyping, dan sebagainya. Tools yang mungkin pernah Anda dengar adalah Case2, Computer Aided Software Engineering, IDE, Integrated Development Environment seperti Visual Studio, Eclipse, NetBeans, dan sebagainya. Ya. Dan seterusnya. Oke ya.
tools, method, dan proses. Tools dan metode dan proses. Ini adalah dasar kerangka bagaimana sebuah software engineering bisa dijamin prosesnya lebih terstruktur. Dan itu bisa dibawa, bisa dideliver dengan kita menggunakan sebuah teknik, sebuah pendekatan yang salah satunya adalah DevOps. Nah, gitu. Jadi DevOps ini membawa payungnya nih, ya, membawa payung. Adakah teman-teman yang pernah mendengar kata-kata DevOps? Ya. Kalau ada, apa yang teman-teman ingat dengan kata-kata DevOps tersebut? Apa yang teman-teman ingat dengan kata-kata DevOps tersebut? Ya. Oke. Apa yang teman-teman Anda ingat? Silakan masukkan di kolom chat juga boleh. Oke. DevOps singkatan dari Developer and Operation. Hampir semua modern SDLC menggunakan DevOps. Karena DevOps punya sebuah benefit. Benefitnya apa kira-kira? Pernah dengar nggak? Nanti pada saat Anda ikut magang, kemudian bergabung ke sebuah perusahaan, ya kemudian teman-teman menjalani suatu proses terstruktur SDLC, ya maka teman-teman mungkin akan mengenalkan dengan istilah DevOps. Ada yang pernah dengar? DevOps sendiri itu terbagi menjadi dua kata, ya, developers dan operation. Dulu pengembangan software itu fokus ke development. Makanya namanya SDLC, Software Development Lifecycle, karena fokusnya ke development. Setelah software itu dibuat, kemudian diserahkan kepada customer, maka sudah tidak ada tanggung jawab lagi dari seorang developer. Tapi itu dulu, ya kan? Tapi itu dulu. Kalau teman-teman sadar sekarang, nggak kayak gitu. Kalau saya buat sebuah produk, taruhlah saya taruh produk tersebut di mana di marketplace, seperti misalnya di Play Store atau misalnya di Windows Store atau apapun itu, maka saya pasti tidak membiarkannya uh, begitu saja. Pasti saya nggak membiarkannya begitu saja. Maksudnya gimana? Software yang sudah saya buat, pasti saya pelihara, pasti saya terima feedbacknya, pasti saya perbaiki. Nah, jadi istilah dari DevOps adalah proses siklus yang berkelanjutan untuk mengembangkan dan memelihara software. Ya, gitu. Tentunya melalui serangkaian tools, konsep, dan otomasi. Dan sekarang modern SDLC itu mengadopsikan DevOps. Ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah saya harus mengimplementasikan DevOps di dalam SDLC? Jawabannya tentu ya atau tidak. Oke. Menurut Anda ya atau tidak? Oke. Atau bukan keduanya, tergantung. Ya. Mana pilihan Anda? Ya, tidak, atau tergantung. Nah, oke. Dari Mbak April ya, yes, ya kita perlu DevOps. Ya, oke. Saya pengen tahu dari teman-teman yang lain, kita perlu DevOps gak sih? Kita perlu memikirkan nggak proses pengembangan dan proses operasionalnya? Perlu nggak kita DevOps? Atau kita sudah cukup dengan SDLC yang sekarang ada? Ya. Nah, ya, itu pertanyaan yang menarik. Dan sebagian besar, 8 dari 10 orang itu menjawab, iya, betul kita perlu DevOps. Karena setidaknya, oke, ada bagian-bagian di mana DevOps itu berperan sangat penting dalam pengembangan software sesungguhnya. Bagi teman-teman yang masih belum ada bayangan DevOps itu apa gitu ya, masih belum ada bayangan DevOps apa, yuk kita coba lihat dulu DevOps itu apa. Contohnya salah satu software DevOps yang mungkin teman-teman sudah kenal adalah Jira dan Azure DevOps. Saya akan ambil contoh Azure DevOps ya di sini. Oke.
Karena nanti teman-teman ada satu sesi khusus belajar Zira, jadi mungkin untuk menambah wawasan kita akan belajar di sini Azure DevOps. Ya, oke. Azure DevOps ini adalah all-in-one solution. Anda bayangkan aja sebagai sebuah paket software. Sebuah paket software yang ada di cloud. Yang digunakan untuk teman-teman mengembangkan sebuah software berkualitas dengan proses, metode, dan tools. Proses, metode, dan tools. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat ada bagian-bagian yang cukup penting dalam sebuah pengembangan software. Ya. Setidaknya sangat penting. Contohnya misalnya repository. Ya. Pada saat teman-teman menggunakan DevOps, teman-teman akan diperkenalkan dengan konsep repository atau SCM, Source Code Management. Nanti ada sesi khusus untuk belajar Source Code Management menggunakan Git. Ya. Tapi saya mau cerita dulu. Setidaknya untuk saat ini pengembangan software apapun menggunakan Source Control Management. Source Control Management. Entah itu GitHub, entah itu GitLab, entah itu Subversion, entah itu TFVS, ya, TFVC, ya, banyak, tapi menggunakan source control. Kenapa? Karena kita pengen memanage kode kita. Dari aktivitas yang paling sederhana itu saja, kita sudah membutuhkan DevOps. Lalu nanti kita akan berkenalan lagi dengan banyak sekali tools yang related dengan DevOps. Ada untuk manage requirement, Azure Board. Teman-teman ingat Kanban Board, teman-teman mungkin pernah dengar tentang apa namanya requirement engineering basisnya UML, maka kita akan punya manajemen requirement di sini. Oke. Kemudian kita punya manajemen otomasi di sini. Ya, manajemen otomasi. Contohnya misalnya, setiap code di-build tolong dites secara otomatis. Bisa. Setiap code yang di-build kemudian sudah dites, minta approval. Kalau approval langsung deploy otomatis ke cloud. Bisa. Nah, itu diperkuat dengan konsep pipeline. Pipeline ini adalah konsep yang baru di DevOps. Jadi DevOps itu dikenal atau digunakan, salah satu benefitnya itu adalah CI/CD atau yang kita kenal dengan pipeline. CI/CD itu adalah continuous integration dan continuous deploy. Ya, continuous integration dan continuous deploy. Ya, saya kasih short explanation aja. Continuous integration itu artinya pada saat kita melakukan proses build, ya, saya melakukan proses build, teman saya melakukan proses build, teman saya melakukan proses build, kemudian kita commit di branch masing-masing Git kita commit, kemudian kita push ke repository sentral. Pada saat di-push semuanya menjadi satu, diintegrasikan, itu yang disebut dengan continuous integration apabila itu dilakukan berulang-ulang dan dilakukan secara otomatis oleh sistem. Setelah continuous integration berhasil, build-nya berhasil, build tersebut mengirim notifikasi ke tester, ke quality assurance, atau ke siapapun itu. Ya, tester menerima, dia ngecek secara manual, sudah oke, dia set pass, kemudian notifikasi pass itu masuk ke Azure DevOps atau ke software apapun seperti Zira. Setelah mereka masuk, ya, dilakukan deployment otomatis ke staging server yang ada di cloud computing. Itu yang kita sebut dengan Azure Pipe CD, continuous deploy. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom chat, ya, jangan ragu-ragu, nanti kita bahas. Oke. Kemudian di situ ada test plan. Ya. Salah satu hal yang harus dipikirkan dalam menghasilkan software berkualitas adalah dites. Sama saja, bagaimana kita menjamin seorang mahasiswa itu berkualitas? Ada assessment, ada sertifikasi, dan sebagainya. Sama tes juga. Di ranah software, tes ini macam-macam. Mulai dari tes usability, ya, ke pengguna, mulai dari tes unit, ke function atau method, mulai dari tes penetration test, ke security, ya, sampai tes yang untuk membebani sistem yang kita sebut dengan load test. Itu ada di test plan. Nah, ya, jadi teman-teman bisa. Dan satu lagi komponen DevOps yang tidak kalah pentingnya adalah artifacts. Berapa kali kita menulis kode yang sama? Berapa kali kita menulis kode yang sama?
Yang kode yang sama itu, ya, kode yang sama itu bisa kita simpan ke dalam satu paket, yang paketnya itu bisa kita integrasikan atau kita bisa gunakan ulang, ya, untuk proyek-proyek yang lain. Yang kita sebut dengan artifak. Ya. Jadi artifak itu bisa Anda bayangkan paket-paket yang dulu pernah kita buat, kita jadikan seperti balok-balok Lego, yang kemudian balok-balok Legonya bisa kita integrasikan pada saat kita membutuhkan komponen tersebut. Ya, jadi konsep reusable-nya itu ada. Nah, ini yang disebut dengan konsep DevOps. Ya. Pengen Anda menggunakan Azure DevOps, pengen Anda menggunakan Jira, ya semuanya sama. Semuanya mulai dari gratis, ya seperti itu. Semuanya bisa Anda gunakan. Nah, semuanya bisa Anda pakai secara cuma-cuma. Ya, jadi Anda bisa menggunakan untuk membuat Anda menjadi lebih produktif. Ya, seperti itu. Oke. Yuk, sekarang kita balik lagi. Ya, kita balik lagi ke slide kita. Oke. Percaya atau tidak, ya. Ya, salah satu alasan kenapa namanya SDLC, kenapa bukan Software Engineering Lifecycle, kenapa namanya SDLC, Software Development Lifecycle. Karena inti dari pengembangan sebuah software terletak pada aktivitas development. Jadi kalau saya gambarkan sebuah gambar, sebuah diagram Venn, ya, dan kita bicara aspek software engineering di sini, ya, software engineering di sini, maka bagian yang paling besar, ya, aktivitas yang paling besar itu adalah aktivitas software development, ya, software development. Oke, software development. Kenapa software development? Ya namanya juga software. Aktivitas software engineering ya pasti menghasilkan software. Software berupa kode. Kode dilakukan dengan proses software development. Baru kemudian ada requirement di sini, ya. Oke, ada design di sini, ya. Oke. Ada deployment di sini. Nah, itu ya. Oke. Jadi teman-teman bisa bayangkan. Tapi aktivitas terbesar adalah coding. Buat softwarenya. Integrate dengan artifak yang udah ada. Ya, jadi gitu. Oke? Nah, dan Anda harus paham kalau software yang sekarang itu berbeda dengan software yang zaman dulu Anda lihat. Beda. Oke? Sama halnya Anda membayangkan game pertama kali. Game adalah salah satu produk software. Game pertama kali yang Anda kembangkan. Oke. Software. Apa game yang pertama kali Anda main? Lalu coba bandingkan dengan game yang Anda mainkan sekarang. Beda. Jauh. Ya. Ya walaupun ada game-game yang sama-sama juga gitu ya. Tapi ada perbedaan yang cukup signifikan. Oke. Dan sekarang software itu ya, menjadi sesuatu yang sangat umum. Anda bangun tidur buka software. Anda sebelum tidur buka software. Ya. Anda di toilet juga mungkin buka software. Ya kan? Ya. Even Anda pengen pesen gali kubur juga bisa pakai software. Ya. Beda. Software sudah menjadi satu hal yang pervasif. Pervasif tuh Anda bisa ngamuk-ngamuk, Anda bisa ngerasa kehilangan kalau misalnya nggak ada itu. Contohnya, berapa orang yang komplain ke WhatsApp begitu WhatsApp down. Nah, tapi proses demikian juga membuat software itu menjadi berbeda. Ya, ini yang kita sebut dengan disruptive software. Jadi teman-teman harus paham di koridor magang ini bahwa software yang teman-teman kembangkan adalah software yang sifatnya disruptive. Software yang disruptive. Software yang disruptive itu apa sih? Software yang punya uniqueness, punya sesuatu yang valuable dibanding software yang lain. Sekarang kalau Anda coba search, Anda pengen search sebuah software. Taruhlah saya men-search sebuah software namanya Messenger.
atau IM, instant messaging, maka saya akan memperoleh puluhan instant messaging dalam Play Store tersebut. Ya. Kemudian saya install salah satu. Ya. Kemudian saya install yang lain. Ya. Begitu saya melihat ada sesuatu yang menarik di software yang satunya dibanding yang lain, dengan mudahnya saya membuang software yang sebelum. Bandingkan dengan zaman dulu. Begitu Anda menggunakan software dengan basisnya CD atau flash disk, Anda install, colok, Anda pasang. Anda tidak secepat itu memudah software. Artinya apa? Kalau semakin distributif sebuah software, semakin proses ini akan berjalan sangat cepat. Semakin proses ini berjalan sangat cepat. Dulu, Windows itu dikembangkan dalam kerangka waktu 3 tahun. Ya, 95 ke 98, 98 ke 1 ke MA, Millennium Edition, lalu ke XP, sekitar 2-3 tahun. Tapi teman-teman sekarang lihat Windows yang Anda lihat di situ. Kalau Anda visit Windows Update, gitu ya, Windows Update, visit Windows Update, kemudian Anda cek update-nya misalnya, ya, maka Anda akan menemukan sekumpulan update yang kita sebut dengan feature pack. Ya, kita bisa lihat update historinya kalau nonton mental. Ya, teman-teman bisa lihat tuh feature update, feature update. Nah, versionnya pun berubah. Windows 20 H2, 21, H1, kita bisa lihat apa yang baru di sana, ya kan? Kita bisa lihat itu. Teman-teman bisa melihat itu. Hampir setiap bulan ada features update. Ya, itu teman-teman bisa lihat 14.6, 77, hampir setiap bulan. Ya, hampir setiap bulan. Karena ini Windows harus distraktif. Kalau nggak distraktif, kalau lambat, kalau nggak menghasilkan sesuatu yang uniqueness, ini akan ditinggal. Kebayang ya? Efeknya proses seperti ini menjadi semakin cepat. Semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Implikasinya apa? Implikasinya sebuah pengembangan software itu terbagi menjadi beberapa branch. Contohnya di Windows ini saja teman-teman bisa melihat, ya, ada yang kita sebut dengan insider program. Hal ini akan sama dengan Chromium. Hal ini akan sama dengan sistem operasi seperti Chrome. Ya, akan ada banyak perbedaan version yang nanti akan Anda perhatikan. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk tetap berada di bagian destructive software. Nah, bagaimana melakukan destructive software? Melakukan aktivitas plan, develop, collaborate, deliver, operate secara lebih cepat. Caranya gimana? Tadi kita sudah bahas, bisa menggunakan satu mekanisme yang kita sebut dengan DevOps. Nah, gitu. Ya. Oke. Dan 99% perusahaan besar, ya, itu menggunakan open source software. 1%-nya baru end-to-end pakai commercial software. Tapi 99%-nya menggunakan open source software. Nah, kenapa menggunakan open source software? Pertanyaannya. Menurut Anda, apa alasan Anda menggunakan open source software? Coba di state di komen. Apa sih alasan Anda pakai open source software? Oke. Apa alasan Anda pakai open source software? Apakah apanya yang Anda gunakan? Oke. Oke, silakan. Apa alasan kita menggunakan open source software? Ayah jangan malu-malu, bisa di kolom chat atau langsung unmute juga boleh. Ya kalau pengen ngechat kelamaan bisa unmute juga. Oke. Oh, hemat biaya. Terima kasih Mas.
Azhar, gratis, Rama. Salah satu falasi dari konsep open source adalah open source di dikaitkan dengan satu aktivitas atau satu konsep yang gratis. Yes, benefitnya seperti itu. Benefitnya seperti itu. Tapi sebenarnya bukan itu yang jadi alasan utama kenapa enterprise yang besar seperti Microsoft itu pakai engine Chromium untuk membuat Microsoft Edge. Alasannya bukan karena gratisnya. Karena ada 3 alasan. Karena kalau kita hanya berpikir gratisnya, makanya saya agak lucu juga sih kalau ada orang-orang yang teriak-teriak open source, open source, open source. Padahal mereka juga kontribusi enggak, lihat kodenya enggak, cuma cari gratisnya aja. Itu lucu. Karena konsep open source adalah source code-nya yang terbuka. Kalau teman-teman cuma mikirin gratisnya saja, ya, maka ada satu lagi yang kita sebut dengan free software. Ya, ada yang kita sebut dengan free software. Yang kita fokuskan di sini adalah kenapa open source. Ada 3 hal kenapa perusahaan besar menggunakan open source. 1, akses ke source code untuk memodifikasinya. Tujuannya untuk memodifikasi. Dengan memodifikasi artinya belajar. Ingat konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu paling bisa mudah dilakukan dengan open source. Contohnya misalnya, di GitHub. Sebagian besar itu open source. Anda bisa pelajari kodenya dan Anda bisa adaptasikan sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, yang kedua, alasan utamanya adalah self-sustaining community. Ya. Jadi biasanya pada umumnya open source yang cukup kuat itu komunitasnya juga cukup kuat. Contohnya Ubuntu misalnya, ya, oke, kan open source operating system cukup kuat. Sehingga kalau ada apa-apa, yang mensupport itu bukan hanya aspek internal penyedia perusahaannya saja, tetapi juga aspek komunitas yang ada di sana. Nah, ya. Jadi company versus community. Nah, nah ya gitu. Dan yang ketiga, tentu saja lebih low cost. Ya, low cost. Ya, untuk mengembangkan software tersebut. Dan resource-nya juga bisa lebih mudah diperoleh. Jadi apa yang mau saya bilang di slide ini? Kalau Anda pengen mengembangkan software, please consider open source dulu sebagai first option. Ya, open source dulu sebagai first option. Cari komponen dulu, cari komponen di GitHub dulu yang bisa Anda gunakan. Ya. Tanya-tanya di Stack Overflow dulu, komponen apa yang bisa digunakan. Sebelum Anda menuju ke komponen-komponen yang sifatnya third party. Seperti DevExpress, seperti Telerik, seperti komponen-komponen pihak ketiga yang dijual di sana. Sebelum ke arah, maka Anda cari dulu yang open source. Ya, oke. Ya, itu dia. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mengakselerasi delivery kita dengan DevOps? Ya. Kita mengakselerasi delivery DevOps dengan menyediakan satu tempat yang nggak terpisah-pisah. Ya. Satu tempat yang nggak terpisah-pisah. Sebelum ada Jira dan DevOps, yang terjadi adalah seperti ini. Saya komunikasi pakai WA, WhatsApp, atau Telegram, atau apapun itu. Task management saya pakai Trello, ya kan? Trello dibuat gitu kan. Oke. Source code versioning saya pakai GitLab, ya kan? Tuh. Oke. Semuanya terpisah. Sekarang jadi satu. Sekarang jadi satu. Requirement-nya pakai board, ya. Development-nya pakai GitHub, repository, testingnya pakai test plan, ya. Code development-nya pakai IDE, semuanya jadi satu, ya. Collaboration-nya pakai Teams misalnya, semuanya jadi satu produk. Jadi Anda akan melihat end-to-end solution. Jira juga punya, Azure DevOps juga punya. Fokusnya ke sana. Ya. Jadi begitu nanti Anda magang, Anda pelajari DevOps tools yang mereka miliki. Ya. Mostly nanti menggunakan Jira. Ya. Setelah itu nanti akan Anda
pelajari. Ya, gitu proses. Nah, sekarang Anda lihat tuh satu fakta dari Dora. Ya, Dora ini bukan di film animasi. Oke, DevOps apa gitu ya. Oke. Mereka menemukan satu fakta yang cukup menarik kalau ya kalau dengan DevOps ya, oke, proses-proses tertentu itu bisa dilakukan secara lebih baik. Dan di sini proses yang paling banyak yang terjadi dalam sebuah pengembangan software adalah perubahan. Makanya kita lihat, oke, perubahan fitur baru, perubahan fitur yang sudah ada, masalah keamanan, ya, bugs, dan juga layanan pelanggan. Teman-teman bisa lihat di sini. Concern utama dari sebuah DevOps itu bukan cuma mengakselerasi pengembangan Anda dengan adanya otomasi, tapi juga menangani isu-isu yang ini. Dan ini yang akan kita pelajari. Kita akan pelajari di SDLC. Nah, bicara SDLC, maka bicara fondasi minimum yang harus Anda miliki untuk pengembangan software saat ini. Minimum yang Anda miliki adalah pertama, Anda milih source control. Bisa GitHub, bisa Azure Repos, bisa repositori yang lain, ya silakan. Oke. Secara sederhana, ya semua basisnya sekarang adalah Git terdistribusi. Dulu teman-teman akan lihat kalau source code management, source code itu dikelola dengan dua cara. Satu, tersentral, oke. Dua, terdistribusi. Yang tersentral itu misalnya teknologi seperti Subversion atau TFVC, Team Foundation Version Control. Yang terdistribusi adalah Git. Dalam pengembangannya, terdistribusi menjadi sangat-sangat populer. Karena terdistribusi artinya menjamin kebebasan untuk mengembangkan sesuatu tanpa bergantung pada server tertentu. Tapi enggak juga. Nanti di era tertentu, pada saat Anda bekerja di sebuah perusahaan tertentu yang pengembangannya itu sifatnya in-house, mereka akan mungkin lebih memilih tersentral dibanding terdistribusi. Tapi kalau saya boleh bilang ya sekitar 80-20 lah. Sebagian besar pengembangan menggunakan konsep terdistribusi basis Git. Kalau udah belajar source control, berikutnya yang Anda harus pelajari adalah CI/CD. Ya, pipeline. Oke. Nanti akan Anda belajar CI/CD juga. Contohnya kalau di AWS atau di GCP ada juga tools yang untuk CI/CD. Ya. Dan yang terakhir, mengelola kode Anda dengan GitHub Package Registry. Oke. Kalau teman-teman pengen lihat, misalnya teman-teman melihat salah satu provider untuk paket-paket manager, misalnya NuGet. Nah, ini NuGet misalnya. Oke, ini adalah salah satu provider yang fokus misalnya ke teknologi basisnya .NET misalnya. Ya. Terus nanti akan ada NPM, ada yang lain khusus untuk apa? Khusus Python misalnya. Ya. Jadi ada banyak package manager yang nanti mungkin Anda harus pelajari. Jadi Anda harus identify itu 3 hal ini sebelum maju ke SDLC. Nah, gitu ya. Anda harus pilih dulu, Anda harus belajar dulu. Kalau udah, kita akan belajar dulu problem yang ada di kondisi SDLC saat ini. Ya, problem yang ada di kondisi SDLC saat ini. Ada problem apa aja sih di kondisi SDLC saat ini? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi walaupun sudah ada DevOps, bukan berarti bebas masalah.
Karena yang namanya hidup itu terdiri dari sekumpulan masalah. Apa masalahnya? Masalahnya yang salah satu pertama yang Anda akan alami adalah masalah silver bullet. Peluru silver. Maksudnya apa peluru silver itu? Secara sederhana gini teman-teman. Jadi ini agak aneh juga ya. Agak aneh juga. Banyak sebagian orang berpikir bahwa menggunakan salah satu metode untuk mengembangkan satu solusi itu bisa diperlakukan sama. Jadi kalau misalnya Anda mengembangkan software kecil, software besar, software menengah, Anda akan menggunakan Scrum. Nah, bisa nggak seperti itu? Bisa, tapi belum tentu efektif. Sama halnya pada saat kita membuat rumah, baik itu rumah peliharaan, ya kucing gitu ya, dengan rumah sakit atau dengan rumah tinggal, metodenya itu beda. Jadi Anda harus adaptif dengan metode. Nah, bagaimana kita memikirkan suatu konsep adaptivitas dalam metode dengan mengetahui keunggulan dan kelemahan masing-masing metode. Itu yang akan kita pelajari nanti. Ya. 7 masalah dari software development sekarang adalah satu. 50% software development itu gagal. Ya. Oke. Jadi gagal. Softwarenya nggak jalan, softwarenya nggak dipakai. Ya, seperti itu. Lalu apa lagi yang menyebabkannya? Ada 7 masalah dalam pengembangan software modern. Satu, prosesnya terlalu besar sehingga teman-teman nggak bisa ikuti. Banyak dokumennya, banyak UML yang harus dikembangkan, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa mengikuti. Karena proses perubahan yang terlalu signifikan dan sering berubah-ubah, kode lupa dijamin kualitasnya. Pengujian menjadi lupa, dokumentasi pengujian tidak ada, dan sebagainya. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, begitu ada customer atau klien yang minta perubahan, proses pencatatannya tidak baik. Customer minta berubahnya ya lewat WA. Mas, tolong ya dirubah bagian ininya ya supaya bisa seperti ini. Lewatnya WA. Andanya lagi sibuk kelewat detailnya sehingga terjadilah poor life cycle change management. Oke. Kode sebagian besar itu crafting. Ya, mengumpulkan kode-kode dari Stack Overflow dijadikan satu ya, kode-kode yang dari sampel code dijadikan satu kemudian dijalankan. Fokusnya crafting. Padahal ada satu hal lagi yang kita sebut dengan engineering. Setelah melakukan aktivitas crafting, kita akan melakukan aktivitas engineering. Sayangnya, aktivitas engineering itu nggak sempet. Ya. Oke, aktivitas engineering itu seperti apa sih? Misalnya teman-teman menerapkan yang kita sebut dengan design pattern. Pernah dengar design pattern? Ya, design pattern. Misalnya kita menggunakan design pattern. Oke? Misalnya kita menggunakan design pattern. Ini coba buku design pattern. Nah, ini. Misalnya kita menggunakan design pattern. Nah, terlepas dari apapun. Nah, ini aktivitas yang kita sebut dengan engineering. Mengimprove kode kita mengikuti pattern-pattern yang sudah ada. Pattern-pattern yang Anda lihat di layar ini adalah buku resep untuk membuat kode yang lebih fleksibel, performance-nya bagus, ya, oke, dan efektif. Nah, ya, kan ada banyak. Ini aktivitas engineering yang nanti mungkin Anda butuhkan. Berita baiknya, teknologi seperti GitHub Pilot, ya, oke, GitHub Pilot di sini. Oke. Nah, ya, GitHub Pilot, Copilot itu sudah memberikan konsep pendekatan teknologi yang kode yang baik, kode yang penuhi aspek pengembangannya. Ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ini salah satu teknologi yang menarik yaitu GitHub Copilot. GitHub Copilot itu apa sih? GitHub Copilot itu orang yang membantu Anda untuk mengembangkan kode. Tapi bukan orang, AI yang bantuin. Ya. Oke. AI yang membantu.
Anggaplah saya punya misalnya Visual Studio di sini, ya, Visual Studio. Oke. Kemudian Visual Studio itu saya pakai untuk mengembangkan apapun. Ya kita tahu Visual Studio nggak untuk kembangin Microsoft Base saja, bisa untuk Python, bisa untuk any other open source software. Misalkan saya akan membuka sebuah kode di sini. Ya, saya membuka sebuah kode di sini. Oke. Ya, saya buka kodenya. Kemudian saya akan melihat di sini. Ya, saya mau melihat student di sini. Ya, oke. Pada saat saya membuat sebuah kode, contohlah saya membuat sebuah kode string address. Ya, oke. Nah, saya buat tuh. Oke. Saya buat ini ya. Saya hapus dulu semuanya ini. Lihat teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu. Ya. Begitu saya hapus semua, kemudian ada rekomendasi kode seperti GitHub Autopilot yang mengatakan, kamu kayaknya perlu kode ini deh. Cuma cukup tap aja. Kamu perlu kode ini deh. Kamu cukup tap aja. Nah, itu. Dia tahu saya perlu kode name dan sebagainya. Begitu saya ketik lagi misalnya string. Oke. Kamu perlu ID. Nah, itu kan. Oke. Dia bisa tahu ya. Name. Kamu perlu name. Nah, teman-teman bisa lihat gitu. Jadi sudah ada rekomendasi pada saat kita melakukan coding gitu. Itu yang kita sebut dengan kode pengembangan kode yang nanti Anda akan lihat dalam konsep engineering. Ya. Kemudian masalah yang berikutnya, masalah ke-6, masalah ke-6 ya. Ini mulai dari 1 nih, 1 2 3 4 5. Masalah ke-6 itu adalah development team yang nggak mau belajar hal yang baru. Mereka masih tutup aja dengan yang sudah mereka sukai. Contohnya, okay. Suatu hari ada customer yang meminta aplikasi desktop. Tolong mas, kita perlu activate desktop. Tapi karena kita sudah terbiasa pakai PHP, ya sudah, kita tetap pakai PHP untuk aplikasi desktop. Ya. Ini nggak apa-apa. Tapi ini bukan sesuatu yang disarankan. Itu akan menghasilkan sebuah problem di kemudian hari. Ya, suatu problem di kemudian hari. Jadi saya punya pengalaman agak lucu di sini. Salah satu teman saya mengembangkan sebuah software. Softwarenya basisnya desktop. Dia ingin softwarenya basisnya desktop, tapi karena dia punya pemahamannya dengan PHP, Laravel, dan sebagainya, dia akhirnya memilih pengembangan basisnya desktop, tapi menggunakan PHP. Alhasil dia harus menginstal Apache dan MySQL di customer-nya. Artinya kalau ada 10 orang yang make software dia artinya harus masang 10 MySQL server dan 10 Apache. Nah, nggak ada masalah dia nginstal karena kan udah ada package-package gitu ya, package-package yang langsung kombinasi Apache, MySQL, PHP udah jadi satu gitu, kayak PHP Triad gitu dan sebagainya kan udah jadi satu. Udah nggak ada isu. Sampai suatu saat ya software tersebut mengalami permasalahan. Permasalahannya simpel ya. PHP Triad yang dipakai itu 32 bit. Sementara kalau teman-teman tahu 32 bit itu punya isu memori yang hanya mendukung sekitar 3,75 giga. Efeknya apa? Begitu ada transaksi yang besar ke MySQL-nya itu langsung berat MySQL, langsung lambat, processingnya langsung 90%. Dan dia juga masih punya masalah karena MySQL-nya itu ditaruh di masing-masing klien. Begitu ada perbedaan data, dia harus melakukan proses sinkronisasi database ke satu database sumber. Itu nggak simple, sehingga berhati-hatilah pada saat milih teknologi. Kalau Anda suka programming, investasikan diri Anda ke teknologi-teknologi yang mendukung untuk itu. Teknologi seperti misalnya Java itu bisa multiplatform, .NET dengan C#-nya bisa multiplatform, Python bisa pengembangan berbagai macam. Pilihlah teknologi-teknologi itu. Ya.
supaya benar-benar didesain untuk sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, isu utama yang paling sering dilihat adalah belajar tapi dari unicorn. Anda mengembangkan software tapi pendekatannya pendekatan unicorn. Beda lah ya, kemampuan kita mengembangkan software dengan unicorn. Kecuali Anda bekerja di sana, maka Anda bisa mengikuti prosesnya. Kalau enggak, prosesnya akan menjadi over redundant ya, dibanding dengan proses Anda. Nah, itu. Kalau kita bicara pengembangan software, maka kita bicara sebenarnya tipe kegagalan. Ada dua tipe kegagalan, yaitu kegagalan di kode dan kegagalan di proses. Sekarang saya ingin teman-teman menebak, mana yang paling berisiko? Kegagalan di kode atau kegagalan di proses? Coba pilih, mana yang menurut teman-teman paling berisiko? Kegagalan di kode atau kegagalan di proses? Kegagalan di kode itu kodenya error. Kegagalan di proses itu bukan prosesnya error sih. Hasilnya nggak sesuai. Nah, menurut Anda mana yang lebih berisiko? Gagal di kode atau gagal di proses? Ya, silakan tulis di kolom chat atau unmute juga boleh. Ya, ayo. Gagalnya lebih sulit di mana? Oke. Gimana tuh? Proses. Pertanyaannya kenapa diproses? Ya, kenapa bukan di kode? Oke, oke, kenapa diproses? Kenapa? Ya, ya, kenapa di kode? Pada saat kita mengembangkan sesuatu di kode, terus terjadi kesalahan, maka yang kita lakukan, kodenya kita perbaiki. Betul kan? Kodenya kita perbaiki. Kalau kodenya sudah baik, selesai. Nah, itu. Kesalahan diproses, efeknya akan berpengaruh juga pada menghasilkan kode yang benar, misalnya, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Sehingga Anda harus meremake sesuai dengan kebutuhan. Itu kesalahan diproses. Jadi betul sekali apa yang dikatakan Aprilia di sini. Isu diproses. Isu diproses menghasilkan produk yang tidak produk yang benar tapi nggak dipakai, itu lebih usahanya akan lebih berat dibanding kodenya salah tapi prosesnya sudah benar. Dari ini apa yang Anda pelajari? SDLC ini penting sekali supaya untuk mengurangi kemungkinan ya, proses-proses tersebut ya, proses-proses tersebut agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, gitu. Dan ini beberapa tantangan pengembangan software modern. Software sekarang kompleks. Zaman dulu software, saya ingat sekali zaman dulu software. Ya, bentuknya konsol. Konsol itu teks. Masukkan menu Anda hendak kemana. Tekan satu, klik. Masukkan username dan password Anda. Isi, klik. Anda mau kemana? Satu, order. Dua, apa. Tiga, apa. Oke. Saya pernah lihat software kayak gitu di pemesanan order pesawat. Tiketing pesawat. Ya, biasanya dipakai oleh para travel agent gitu. Dipakai. Masih manual. Misalnya ingin tahu penerbangan, seatnya tinggal berapa, pakai itu. Cepat. Tapi nggak visible. Sekarang software-software kalau Anda lihat semuanya graphical user interface. Jadi saya mau cerita, softwarenya makin kompleks, untuk mengembangkannya perlu waktu, begitu prosesnya salah, Anda harus mengembangkan ulang, itu yang jadi masalah. Nah, itu yang jadi masalah. Oke.
Sekarang bagaimana itu untuk menjamin bahwa tidak terjadi kesalahan dari proses? Untuk itu saya memperkenalkan satu hal yang kita sebut dengan Software Engineering Framework. Software Engineering Framework adalah sebuah SDLC yang disempurnakan. Sebuah SDLC yang disempurnakan. Menjadi Software Engineering Framework. Kerangka kerja Software Engineering. Kerangka kerja Software Engineering itu seperti apa? Seperti ini. Secara sederhana, ini pengembangan software. Ini adalah sebuah ya, anggap saja ini adalah sebuah warung burjo. Ini adalah Anda dan ini adalah abang burjonya. Anda mengatakan ke abang burjo, "Bang, nasi goreng telur." Abang burjo memproses di sini, mengikuti sebuah proses yang dia yakini. Nasinya 2 sendok, dua sendok, dua scoop gitu kan, kayak telurnya 2 gitu kan, kecapnya 3 saset misalnya, seperti itu misalnya, manis banget tuh ya, cabenya 5, dan sebagainya. Nah, ada buku resepnya kan, buku resepnya itu yang kita sebut tadi design pattern, ya kan, ada tekniknya kan, teknik masaknya, teknik apa ya. Itu yang kita sebut dengan nanti software practices. Hasilnya sebuah ya, nasi goreng. Okay. Software development life cycle itu mendeskripsikan apa, siapa mengerjakan apa, dan bagaimana untuk memperform aktivitas tersebut. Oke. Ya, itu. SDLC itu sebuah model, teman-teman. Jadi SDLC itu sebuah model. Di buku software, di buku dengan berjudul Software Essence itu dijelaskan bagaimana SDLC ini sebenarnya bisa generik, bisa untuk semuanya, nggak harus banyak metode. Anda bisa pakai satu yang generik, yang mereka kenal dengan satu konsep yang kita konsep dengan problem solution dan programming. Ini aktivitas paling sederhana dalam suatu konsep SDLC. Ada masalah, lakukan analisis, selesaikan dengan programming. Begitu masalahnya cukup besar, gunakan konsep yang waterfall. Spesifikasi, analisis, implementation, dan verification. Ini model, SDLC itu model. Nah, sekarang gimana SDLC ini di-improve menjadi sebuah software engineering framework? Apa sih software engineering framework? Itu yang kita pikirkan. Software engineering framework itu kira-kira seperti ini. Ada software proses yang mendiskusikan apa. Ada software method yang mendiskusikan bagaimana. Oke. Ada software practices yang mendiskusikan bagaimana jalan terbaik. Ya. Ada software tools yang menyatakan bagaimana menjadi produktif. Itu yang kita sebut dengan software engineering. Jadi kalau nanti teman-teman hendak menerapkan suatu konsep pengembangan software, pikirkanlah konsep software engineering framework ini. Toolsnya pakai apa? Oh, saya pengen pakai toolsnya saya pakai Confluence misalnya dari Jira. Terus pakainya Eclipse. Itu toolsnya Anda mikirin. Nah, tapi cara pandangnya itu dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah. Misalnya software proses. Oke, saya pengen pakai software prosesnya Agile nih. Karena softwarenya berupa produk dan sering berubah. Fine. Anda punya justifikasi. Kalau Anda cuma ngerjain skripsi pakai Agile, lemes. Berani iterasi. Berapa iterasi? Nah, ketemu dengan customer-nya sering nggak feedback-nya? Kalau cuma skripsi, ya pakai aja waterfall kalau misalnya memang fokusnya ke produk sekali jadi. Ya. Oh, saya buat untuk startup Pak, produknya kan diperbaiki terus. Oke, fine, pakai aja. Nah, habis itu jelaskan software metodenya apa. Oh, software metodenya saya pakai XP Pak. Extreme Programming. Ya, Extreme Programming. Oke. Extreme Programming itu apa sih? Yang Anda bisa lihat nih, Extreme Programming ya. Kita cari aja Extreme Programming. Oke, itu salah itu ketikan.
Nah, ini action programming. Ini dia. Ini metode. Salah satu metode yang basisnya itu agile proses. Basisnya sebuah agile proses. Jadi metode yang basisnya agile proses. Nah, ya, proses yang basisnya agile proses. Oke. Yang kira-kira seperti ini. Nah, ya. Oke, seperti ini. Saya mau menerapkan. Oke. Udah tuh. Kemudian itu software metode. Oke, software practices-nya pakai apa? Ya Anda akan belajar. Di XP ada software practices apa aja. Oh, di XP ada software practices seperti pair programming. Pair programming ini coding bareng-bareng dengan rekan Anda. Di XP, mereka mengatakan kalau coding itu bagusan bareng-bareng. Karena kalau coding sendiri, ya, itu ada kemungkinan nggak fokus. Dikit-dikit buka WA, dikit-dikit buka Twitter, dikit-dikit buka Instagram, ya, geser-geser ke sana nonton YouTube. Kalau pair programming berdua kan nggak enak tuh. Kalau lagi ngetik kode, yang satunya buka YouTube dulu ya, kan nggak enak. Nah, pair programming contohnya. Ya, tapi memang DXP juga mengatakan nggak selalunya pair programming. Kalau untuk hal-hal yang mudah sendirian akan lebih cepat. Nah, gitu. Oke. Oke, kita akan pakai pair programming. Itu yang disebut dengan software practices. Ya. Kita coba cari pair programming. Oke, nah misalnya. Oke. Nah, ya. Contohnya di sini di tahun 2020 ada yang namanya pair programming. Tahun 2020 baru ya. Nah, ini para penulis-penulisnya, para engineer-engineer. Mereka mengatakan, oke, untuk bekerja efektif, maka ada praktik yang disebut coding bersama. Coding bersama ada beberapa style. Ada style driver navigator, ada style pingpong, ada style strong style, ada style pair developer. Oke. Contohnya saya ambil salah contoh aja ya, driver navigator. Driver navigator ini adalah satunya megang keyboard sebagai driver, satunya mikirin kayak teman-teman main rally ya, belok kiri, belok kanan, ya, lurus, ada jurang. Nah, gitu kan? Itu sama. Itu yang kita sebut dengan driver navigator. Itu merupakan practices yang umum diaplikasikan di XP. Nah, ya. Nah, terus kemudian software tools-nya apa dong? Ya teman-teman cari software tools yang mendukung pair programming. Misalnya contohnya di Visual Studio Code, ya. Oke. Ini editor favorit saya ya. Di Visual Studio Code, ya. Maka teman-teman akan pernah mendengar istilah yang kita sebut dengan live share. Nah ini live share. Nah, iya, live share. Kalau teman-teman pernah tahu Microsoft Office atau Google Docs bisa edit bareng-bareng, ya, maka kalau live share ini coding bareng-bareng menggunakan konsep pair programming. Nah, itu ya, teman-teman bisa bayangkan. Jadi yang mau saya bilang apa? Ini, ya, misalnya saya tambah lagi. Jadi ini VS Code live share. Ini yang nanti Anda akan terap. Pola pikirnya seperti ini, dari atas dulu mau pakai agile atau formal. Begitu formal, waterfall atau yang lain. Begitu waterfall yang lain, practices-nya apa aja yang mau dipakai. Begitu practices-nya apa, pakai tools apa saja yang mau kita adopsi. Ini kan saya kasih contoh satu-satu ya. Pada dasarnya konsepnya seperti ini, seperti gunung ini. Kita milih satu di atas, tapi nanti akan bercabang di bagian paling bawah. Ya, di software practices XP bukan cuma pair programming, ada test driven development, ada refactoring, ada practicesnya banyak. Yang itu harus teman-teman pelajari. Contohnya test driven development. Buat unit test dulu, habis itu diuji. Test driven development. Itu practices. Karena pada umumnya orang buat kode dulu baru diuji. Nah, refactoring. Kode yang sudah jalan diubah-ubah supaya efisien. Itu practices. Karena dulu orang-orang buat kode udah selesai, yang penting jalan, pengen itu komunikasinya berapa,
memorinya berapa, nggak dipikirkan. Nah, itu. Jadi pada saat Anda menerapkan software engineering SDLC, pikirkanlah software engineering framework-nya. Milih dari atas sampai ke bawah, gitu ya. Nah, sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Ya, ini sepi-sepi aja, tapi ya masih mending sih di kolom chatnya aktif. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa raise hand atau apapun itu. Ya, gitu. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Nggak kerasa udah sejam lebih. Oke? Ini adalah proses yang umum dilakukan, sekuensial. Proses sekuensial itu punya problem. Coba perhatikan, problemnya apa? Nih. Dari gambar tersebut, menurut Anda problem dari konsep sequential project itu apa? Nih. Ya, silakan ditulis di kolom chat. Apa sih problem utama dari konsep sequential project? Atau yang teman-teman gunakan metodenya waterfall? Problemnya apa problem utamanya dari sebuah konsep waterfall? Apa? Oke. Apa sih problem utamanya? Silakan. Saya tunggu dulu sambil saya juga napas ya. Coba, ayo apa problemnya? Yang lain bisa unmute juga ya. Ini ada 20 peserta, ini sepi-sepi aja nih. Silakan. Apa problem? Ya, di situ udah ada tertulis problem. Pengujian dilakukan di akhir. Pengujian dilakukan di akhir. Problem banget. Ya. Oke. Problem banget. Oke. Kenapa bisa jadi masalah? Ya, sederhana kenapa bisa jadi masalah. Itu seperti Anda sudah ngerakit sesuatu, terus kemudian Anda uji. Oke. Nah, ini dari Yayu ya, Yayu Anggreni, idenya komentarnya bagus sekali. Oke. Keterlambatan proses yang dikerjakan. Jadi kalau kita begitu terlambat, semuanya ikut terlambat. Ya memang betul, semua konsep yang terlambat pasti semuanya ikut terlambat. Tapi ada satu hal yang paling uh, bersiko, yaitu adalah bayangkan, apakah customer sudah melihat softwarenya di sini? Belum, software belum terlihat di sini. Apakah customer sudah melihat software di sini? Belum, customer belum melihat software di sini. Apakah customer sudah melihat software di sini? Sudah melihat. Kalau ini terlambat, terus kemudian pada saat dilihat itu ada error, maka apa yang dilakukan? Balik lagi kan ke depan, oke. Atau enggak balik lagi ke sini, ada mundur. Padahal sudah terhitung misalnya ini waktunya 2 bulan, 1 bulan, 1 bulan, misalnya. Udah bulan keempat itu salah harus balik lagi ke sini. Ya. Nah, proses seperti itu yang cukup berbahaya di sequential. Kesimpulannya apa? Sequential sangat cocok kalau yang ininya sudah pasti fix, yang ininya sudah pasti fix. Contohnya di skripsi Anda, proses perubahan itu nyaris minim karena nggak ada satu hal lain uh, selain kebutuhannya, selain spesifikasinya kan sudah diutarakan oleh dosen pembimbing. Lain kalau dengan customer punya kebutuhan lain berubah. Nah, dibanding iteratif. Apa enaknya iteratif? Iteratif enaknya adalah seperti ini.
Sama-sama terjadi keterlambatan, tapi teman-teman lihat, sama terjadi keterlambatan. Ini nih terlambat, telat. Ya. Tapi setidaknya software sudah bisa kelihatan di sini. Software sudah bisa kelihatan di sini. Software sudah bisa kelihatan di sini. Jadi di sini itu sudah bisa kelihatan software. Ya. Jadi kalau ada problem di sini, ya akan diperbaiki di sini. Ada problem di sini, akan diperbaiki di sini. Maju. Kalau yang sana, balik lagi. Nah, kebayang ya. Kalau yang ini balik lagi nih. Balik lagi. Balik lagi. Konsepnya forward and back. Kalau ini selalu forward. Ada problem, taruh ke depan. Problem, taruh ke depan. Sama-sama telat, sama. Tapi setidaknya softwarenya udah kelihatan di bagian depan. Ya, gitu. Ini beberapa metode dan practices yang nanti mungkin teman-teman bisa pelajari. Di set saja, ada Structured Analysis Design and Technique, ada DeMarco Method, ada Boch Method, Object Modeling, Object Oriented SE-nya saya lupa. Ada RUP, Rational Unified Process, ini legend banget di era tahun 90-an. XP, ini legend di tahun 2000-an. Kalau sekarang 2010-an ya mungkin Scrum ya, itu metode juga. Oke. Tapi sekarang berkembang, Scrum menjadi framework. Jadi kalau saya ngomong metode dan framework, ada udah mulai paham ya. Oh, framework ya Pak. Oke. Framework pun tadi ada dua kan. Ada software engineering framework, ada software development framework. Contohnya software development framework misalnya MVC, kayak PHP itu software development framework. ASP.NET MVC itu software development framework. Nah ya, oke. Kemudian ada practices, ada object oriented programming, ada object oriented analysis dan design, ada use case, user story, UML, bla bla bla. Itu practices yang lahir dari metode. Ya, jadi kalau begitu saya katakan practices, Anda paham practices itu yang seperti apa. Pair programming, test driven, itu practices semua. Nah, di sesi terakhir ini kita akan bahas satu hal yang paling penting dari sebuah pengembangan software, yaitu sequential atau agile. Sequential atau agile. Pada saat Anda akan menerima sebuah project, Anda bisa memilih Anda akan menggunakan sequential atau Anda menggunakan agile. Dasarnya apa? Itu yang harus kita pelajari. Misra dan Mohanty itu mengusulkan sebuah proses framework yang namanya formal software process. Formal software process ini tidak lain dari sequential yang disempurnakan. Ada requirement engineering, ada software design, ada implementation, ada testing, dan maintenance. Ya. 5 proses itu dijalankan secara sequential. Jadi bisa dilakukan secara bertahap. Ya, dari satu tahap ke tahap yang lain. Oke. Gitu. Nah, ya, itu yang kita sebut dengan proses framework. Terus kemudian agile itu apa? Agile ini juga sebuah proses yang adaptif, dynamic, dan fast response. Ingat kata kuncinya. Mengadaptasikan agile itu bukan keren-kerenan. Adaptasi agile berarti Anda akan cepat kelelahan. Karena fast response. Adaptif. Begitu ada perubahan, Anda fasilitasi. Nah, oke. Semakin Anda fokus ke customer value atau keinginan customer, semakin Anda dikendalikan customer, semakin akan banyak perubahan, semakin lelah Anda dalam mengembangkan. Jadi pada saat Anda mengembangkan atau memilih konsep agile, yakinkan tim Anda siap. Siap apa? Siap bukan siap kerja lembur, enggak. Atau siap bekerja lebih keras daripada proses formal, enggak. Ya. Tapi siap menghadapi dinamisme perubahan. Orang itu paling sulit menghadapi perubahan. Ya, biasanya makan nasi, sehari nggak ada makan nasi,
mulai sulit ketika mulai berpikir. Biasanya jalan-jalan ke kampus tiba-tiba lockdown, nggak bisa kemana-mana, mulai sulit. Nah, dinamisme itu yang harus dimulai dipikirkan. Bagaimana dinamisme itu dilakukan? Di situ dijelaskan. Mulai dari partisipasi, collaboration, dan sebagainya. Oke? Kalau kita bicara agile ataupun formal, sebenarnya itu berdasarkan pada sebuah proses yang disebut dengan sequential. Sequential kemudian disempurnakan menjadi iteratif. Iteratif kemudian disempurnakan dengan konsep incremental. Okay. Incremental kemudian disempurnakan bekerja bersama dengan konsep paralel. Jadi, pada saat teman-teman mengembangkan software, pilihannya ada 4. Mau sekuensial, mau iteratif, mau incremental. Iteratif dan incremental relatif dijadikan satu. Karena iterasi itu menghasilkan satu value yang baru. Increment kan? Inilah yang disebut dengan agile. Secara sederhana, agile itu iteratif dan incremental. Secara sederhana, formal itu adalah sekuensial. Nah, bagaimana pola kerjanya, collaboration-nya, itu kita bicara di aspek konsep paralel. Baik formal maupun agile itu bisa dilaksanakan secara paralel, ya, secara paralel. Gitu. Proses yang paling sederhana adalah simple process atau disebut dengan PSP, Personal Software Process. Anda lihat diagram ini. Anda lihat diagram ini. Dan kasih tahu saya, ini formal atau agile? Ini formal atau agile? Atau ini sekuensial paralel? Oke. Anda harus tahu dulu konsep dasar agile. Oh, ini agile, Pak. Oke. Dari Aprilia ini agile. Yang lain dong. Ayo yang lain. Silahkan. Agile. Baik Yayu, Rama, dan Aprilia mengemukakan masalah pendekatannya adalah agile. Oke. Kita akan lihat dulu, pertanyaannya adalah seperti ini pada saat kita hendak mengatakan ini agile. Apakah kodenya ini dikerjakan secara sekaligus? Kalau kodenya dikerjakan sekaligus, maka kita bisa katakan dia sebagai formal. Tapi kodenya kalau dikerjakan sepotong, kemudian dikompil, kemudian di unit test, kemudian di debug, berputar seperti itu, maka itu bisa kita katakan agile. Jadi dengan melihat personal software process ini saja, eksekusinya sebenarnya bisa kita laksanakan agile ataupun formal. Bergantung bagaimana Anda memilah-milahnya. Ya. Kalau prosesnya kodenya dibuat dulu semua, habis itu dikompil, maka kita bisa katakan formal. Tapi kalau kodenya itu dilaksanakan sedikit demi sedikit lalu dikompil, baru kita namakan itu sedikit compile itu kita namakan agile. Nah, kalau Anda menggunakan personal software process, Anda bisa buat kodenya semua lalu dikompil atau sedikit demi sedikit lalu compile, sedikit compile, sedikit compile. Mana yang Anda pilih? Nah, itu yang menentukan agile atau conventional. Hal yang sama terjadi pada saat waterfall. Nah, kalau waterfall ini pasti sekuensial karena sama sekali tidak ada putar balik.
Ingat, konsepnya agile harus ada iteratif, bukan hanya incremental. Ya. Dan ini bukan iteratif, bukan incremental. Karena softwarenya baru dikembangkan di level ini. Ini sudah pasti adalah sebuah konsep formal atau sequential. Ya. Oke. Waterfall. Kapan kita pakai waterfall? Kalau requirement-nya sudah pasti, pakailah waterfall. Oke, saya nanya, kalau buat Hello World Anda mau pakai apa? Waterfall, personal software process. Oke. Anda pengen pakai apa kalau buat Hello World? Maka Anda akan pakai apa? Ya. Pakai apa kira-kira? Kalau Hello World ya langsung coding aja. Tapi kalau misalnya Hello World-nya itu dalam bahasa 7 bahasa, atau Hello World-nya itu melakukan translation langsung secara otomatis dengan Google API, maka mungkin Anda akan pilih uh, personal software process atau PSP. Nah, ya kan seperti itu. Jadi begitu ada kerumitan dari requirement baru menggunakan waterfall. Nah, selain itu ada cikal bakalnya agile yang cukup keren yang kita kenal dengan V model. Ini bisa Anda pilih V model itu seperti apa. Oke. Teman-teman bisa melihat apa keunggulan V model ini. V model ini keunggulannya adalah adanya testing, 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 testing. Ya. Ada aktivitas testing yang cukup besar. Makanya disebut dengan V model. V singkatan dari verification and validation. Ada verifikasi dan validasi. Spesifikasi divalidasi oleh accepted software. Modul divalidasi oleh integrated software. Nah, ya gitu ya. Makanya disebut dengan V model. Menurut Anda, V model ini agile atau formal? Agile atau konvensional? Ya, agile atau konvensional? Cek. Di sini Anda mulai menerima suatu fakta bahwa agile itu bukan is not a best for anything, enggak. Agile atau formal itu seperti Anda proses melakukan apa-apa saja yang dilakukan. Oke. Kalau Anda lihat di sini, proses di sini seperti formal, tapi juga bisa seperti agile. Anda mulai bingung kan, ini formal atau agile? Ya. Oke. Apakah setelah modul ini selesai akan kembali ke detail desain? Ya. Enggak, tapi coba Anda lihat, kalau misalnya softwarenya itu spesifikasinya salah, maka sudah jalan dulu ke sini, saya hapus dulu ya. Softwarenya udah jalan dulu ke sini, mentok di sini, balik lagi ke sini, lolos. Nah, itu kan, kebayang ya. Oke. Nah ini, oke. Teman-teman bisa lihat ya. Kemudian ada prototyping. Prototyping ini jelas-jelas formal kalau kita lihat di sini. Sequential. Karena di situ ada 2 model. Ada throwaway prototyping, ada evolutionary prototyping. Kalau ada kata-kata throwaway prototyping, artinya Anda mengembangkan prototyping bukan dengan tools yang biasa digunakan untuk membuat software. Misalnya pakai Figma, pakai Marvel Apps, pakai yang lain, itu throwaway prototyping. Tapi kalau Anda buat pakai PowerPoint juga bisa pakai throwaway prototyping. Tapi kalau Anda mengembangkan pakai C#, C++, itu evolutionary prototyping. Nah ya, itu dia. Oke. Tujuannya throwaway prototyping untuk mengcapture requirement supaya pas. Jadi tujuannya throwaway prototyping itu untuk komunikasi. Makanya saya sarankan, kalau Anda ketemu customernya bingung Anda mengembangkan apa, buat prototypingnya di apa uh, di ini mana di software seperti Figma dan sebagainya, lalu ditunjukkan untuk dapat requirement specification.
Kalau udah disetujui, baru Anda buat prototyping yang lebih tinggi atau yang kita sebut dengan evolutionary prototyping. Ya, gitu ya. Oke, sip. Waterfall, nggak selamanya waterfall itu formal. Di sini contoh waterfall ada iteratif. Lucu kan? Analisis, desain, iteratif dulu, divalidasi. Nah, gitu. Ini. Jadi kalau saya bilang waterfall, jangan dulu berpikir waterfall itu form sequential. Waterfall bisa saja iteratif. Iya. Nah, ini. Selain itu ada proses yang namanya incremental. Incremental ini seperti ini sederhananya. Anda punya requirement 10, terus kemudian dikerjakan satu-satu. Satu dulu divalidasi, didesain, kerjain tes. Satu dulu, nah itu disebut dengan incremental. Sudah pasti ini agile. Karena incremental dan iteratif itu agile. Itulah kenapa sebagian besar proses agile itu menggunakan DevOps, ya, menggunakan CI/CD karena ada integration, requirement-nya kan diintegrasikan. Spiral, ya. Secara sederhana spiral adalah ada planning, ada risk analysis, ada development, ada validation. Planning, risk analysis, development, engineering, validation. Terus kayak gitu. Terus, maka ini dipastikan adalah sebuah iteratif dan incremental. Jadi spiral, walaupun lahir di tahun 90-an, dia sebenarnya cikal bakal agile. Karena iteratif dan incremental. Iteratifnya muter terus di bagian yang sama, incrementalnya makin lama makin luas, menandakan makin besar hasilnya. Itu disebut dengan spiral. Anda bisa pelajari metode spiral untuk membandingkannya dengan konsep Scrum misalnya atau XP. Dan yang terakhir ada metode yang namanya Capability Maturity Model atau CMM. CMM ini proses framework yang sifatnya formal banget atau kita kenal dengan sequential. Ya, konsepnya adalah pengembangan software itu harus mengikuti level maturity, mulai dari inisial, repeatable, define, manage, optimizing. CMM biasanya tidak digunakan untuk mengembangkan software, tapi CMM digunakan untuk mengukur level kedewasaan sebuah software untuk pengembangan di kemudian hari. Ya, ada level 1, level 2, level 3, level 4. Nah, gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Dan yang terakhir ini yang paling baru ada user centric testing. Proses agile dan formal berdasarkan analisis pengujian. Jadi pakainya pengujian semua dasarnya. Ya, gitu. Oke. Ini biasanya banyak digunakan untuk software-software web ataupun mobile yang melakukan analitik dengan data, kemudian melakukan usability, feedback model, dan sebagainya dengan user-centric testing. Oke. Nah, itu ya. Nah, jadi kira-kira itu sesi kita kali ini. Ya. Di sesi terakhir ini, ya, sebelum kita akhiri sekitar pukul 11 nanti, ya. Nanti kalian akan punya sebuah kegiatan. Nah, kegiatannya ini nanti silakan bisa dikerjakan. Ya. Teknisnya nanti bisa bersama mentor, gitu ya. Teknisnya bersama mentor. Oke. Intinya adalah teman-teman belajar masing-masing secara mandiri untuk berpikir secara SDLC. Berpikir secara SDLC. Ingat tadi konsep proses, metode, praktis, dan tools. Ingat ya. Nah, itu Anda terapkan di konsep case tadi. Jadi ceritanya seperti ini. Anda diminta ingin mengembangkan sebuah web. Anda ingin diminta untuk mengembangkan sebuah web. Web tersebut ya bisa berjalan di sistem operasi, misalnya Chromium, ya, di Chromebooks misalnya. Web tersebut bisa di. Artinya ada kemungkinan dia bisa dipasang sebagai aplikasi. Nah, maka coba Anda pikirkan,
metode apa yang bisa digunakan, proses apa yang bisa digunakan, tools-nya apa, dan practices-nya apa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menurut Anda agile atau formal untuk membangun web tersebut? Terus yang kedua, nanti Anda akan punya pelajaran SPA lah, progressive web app lah, single page application lah, ya, oke. Terus microservices lah. Kira-kira teknologi apa yang Anda akan gunakan? Jadi level setelah kita memilih agile atau formal, itu teknologinya kita pakai. Oke. Kemudian setelah teknologinya kita apa? Development strateginya. Nah, development strateginya. Oke. Practices-nya apa saya boleh bilang? Ya, Anda mengembangkannya apa? Anda mau install tools apa? Anda pengen menyiapkan apa? Dan sebagainya. Paket-paket yang diperlukan apa saja. Itu yang kita sebut dengan development strategy. Setelah itu, Anda akan menguji dengan gimana? Pengujian, sekarang ada beberapa. Pengujian skalabilitas. Misalnya performance atau load testing. Yang ini semua bisa dilakukan di browser. Jadi scalability itu bisa dilakukan di browser. Availability. Ini pengujian untuk mengevaluasi kode, apakah kode kita cukup infrastruktur kita, bukan kode ya. Infrastruktur kita cukup baik untuk menghadapi kondisi ketidaktersediaan sumber daya. Misalnya Anda menggunakan konsep clustering dan sebagainya. Dan bagaimana casing dilakukan? Strateginya seperti apa? Nanti ada khusus satu sesi khusus untuk casing di progressive web apps. Dan terakhir, bagaimana kalau ada perubahan kebutuhan? Bagaimana kalau ada perbaikan bugs? Bagaimana kalau ada bugs yang ditemukan? Nah, ya, itu dia. Nah, jadi itu nanti silakan teman-teman pelajari, teman-teman pahami, teman-teman tulis dalam satu lembar dokumen aja tentang ide teman-teman. Bagaimana mengembangkan web development yang baik. Saya katakan ya, bagaimana mengembangkan web development, pengembangan web yang baik untuk platform Chromebooks ya, dengan menggunakan konsep software engineering framework. Saya ulangi ya misi Anda ya, buat satu buah tulisan. Ya. Nanti tulisannya bisa dikumpulkan ke mentor, gitu ya. Satu buah tulisan, yang tulisannya itu mendiskusikan mengenai ya, bagaimana pendekatan pengembangan web yang baik dengan konsep software engineering framework yang sudah kita pelajari. Ya, jadi itu ya. Oke. Kalau misalnya waktunya sekitar 2 jam 45 menit, Anda sebenarnya punya waktu 45 menit untuk mengerjakan. Oke? Kalau waktu seluruh aktivitasnya. Jadi hari ini kita sudah belajar apa bedanya software development dan software engineering. Saya sudah memperkenalkan software engineering framework dan software development framework. Saya juga sudah mengenalkan apa itu konsep DevOps. Ya, ya. Kita sudah memperkenalkan sebuah konsep, ini dia gambarannya, diagramnya. Kita juga sudah memperkenalkan konsep umbrella activity untuk menjamin kualitas sebuah perangkat lunak. Ya. Oke. Dan kita memperkenalkan aspek-aspek yang lain yang membuat sebuah pengembangan itu bisa terstruktur dengan sekumpulan metode yang tadi sudah kita bahas. Ya, ada XP, ada spiral, ada V model dan sebagainya. Harapannya setelah sesi ini Anda bisa memilih proses yang tepat, metode yang tepat, praktik yang tepat, dan tools yang tepat untuk mengembangkan dan untuk sukses di program magang ini. Ya. Demikian dari saya. Silahkan kalau ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Ya, silahkan. Ya. Saya napas dulu.
Saya cek dulu. Ini masih sepi nih. Nggak ada yang raise hand, nggak ada yang apa. Sebentar saya cek dulu. Jangan-jangan ada yang raise hand, hanya saya nggak kelihatan. Oke, nggak ada nih, masih sepi nih. Nah, ya, sudah paham ya? Ya, sudah paham SDLC secara lebih detail ya. Nah, dan siap menerapkannya ya. Oke. Kalau sudah, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih sekali atas atensinya dan waktunya. Semoga teman-teman sehat dan teman-teman bisa mengikuti magang ini dengan baik. Kalau teman-teman hendak komunikasi atau diskusi di luar ini, bisa chat dengan saya ya di, saya lupa nih, di LinkedIn saya, cari aja di LinkedIn saya Ridi Ferdiana ya. Lalu kita bisa chat di sana ya. Mungkin itu dulu ya. Saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan tetap semangat ya. Nanti aktivitas kegiatannya jangan lupa dikerjakan sehingga teman-teman bisa lebih paham dan lebih memiliki analitik yang baik untuk software development. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.